Etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Pemahaman mengenai etika, moral, dan akhlak merupakan pilar fundamental dalam membentuk karakter individu serta masyarakat yang harmonis. Dalam konteks ajaran Islam, ketiga konsep ini memiliki dimensi yang mendalam dan saling terkait membentuk kerangka perilaku yang komprehensif. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Untuk memahami secara mendalam perilaku manusia dalam perspektif Islam, penting untuk membedah definisi dan standar dari etika, moral, dan akhlak. Ketiganya seringkali digunakan secara bergantian, namun memiliki perbedaan mendasar yang signifikan. Etika. Etika didefinisikan sebagai sebuah tatanan perilaku yang didasarkan pada suatu sistem tata nilai tertentu. Ini menekankan sifat etika sebagai kerangka kerja normatif yang mengatur perilaku. Tolok ukur utama untuk menentukan baik dan buruk dalam etika adalah akal atau nalar manusia. Dengan demikian, etika berakar pada pemikiran rasional dan filosofis di mana keputusan moral didasarkan pada pertimbangan logis dan penalaran. Moral. Pengertian moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, sifat moral cenderung relatif dan kontekstual terhadap norma-norma sosial yang berlaku di suatu komunitas. Akhlak. Akhlak didefinisikan sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela terkait perkataan dan perbuatan manusia, baik lahir maupun batin. Standar baik dan buruk dalam akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Poin ini adalah pembeda krusial yang menempatkan akhlak pada landasan wahyu ilahi, berbeda dengan etika dan moral yang berlandaskan akal atau adat. Dari tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pembedaan yang paling mendalam dari ketiga konsep ini terletak pada pergeseran progresif dalam standar baik dan buruk. Etika bersandar pada akal manusia, moral pada adat istiadat masyarakat, sementara akhlak berlandaskan wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan ini tidak hanya bersifat definisional, melainkan juga mendasar bagi pemahaman tentang kekokohan dan universalitas etika Islam. Standar akal bersifat individual dan berpotensi keliru. Adat bersifat kolektif namun terikat budaya dan dapat berubah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah bersifat ilahi, tidak berubah, dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Definisi akhlak menurut ulama. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Definisi ini menekankan bahwa akhlak sejati bukanlah hasil dari pemikiran atau perhitungan sesaat, melainkan manifestasi alami dari karakter yang telah terbentuk. Ahmad Amin menggambarkan akhlak sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya, menyatakan tujuan yang harus dicapai dalam perbuatan, dan menunjukkan jalan untuk melakukannya. Definisi ini lebih berorientasi pada aspek keilmuan dan panduan praktis, menunjukkan bahwa akhlak adalah disiplin yang dapat dipelajari dan diterapkan. Ibrahim Anis mendefinisikan akhlak sebagai sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Definisi ini mirip dengan Al-Ghazali menyoroti kemudahan dan kealamian. Tindakan yang berasal dari akhlak yang mapan menunjukkan bahwa kebajikan telah menjadi bagian integral dari diri seseorang. Karakteristik etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik
dan menjauhkan dari yang buruk. Sumber moral dan ukuran baik dan buruk dalam etika Islam didasarkan pada ajaran Allah, bersifat komprehensif dan universal, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur. Ruang lingkup ilmu akhlak. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak adalah inti dari perbuatan manusia yang kemudian ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Ahmad Amin menyatakan bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruknya. Lebih lanjut, Muhammad Ghazali menyebutkan bahwa kawasan pembahasan ilmu akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Ini menunjukkan bahwa akhlak tidak terbatas pada ranah pribadi, melainkan meluas ke interaksi sosial, kemasyarakatan, dan bahkan kenegaraan. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu akhlak. Tujuan utama mempelajari ilmu akhlak adalah agar seseorang mengetahui dan dapat menetapkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan etis dalam kehidupan. Ilmu akhlak juga berfungsi dalam mengarahkan berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Sebagai contoh konkret, seseorang yang memiliki pengetahuan dan teknologi modern yang disertai akhlak mulia akan memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan hidup manusia. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pangkat, harta atau kekuasaan, namun tidak disertai dengan akhlak mulia, maka ilmunya dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Hubungan sebab akibat ini menunjukkan bahwa akhlak berfungsi sebagai filter moral yang penting. Tanpa filter ini, kemampuan manusia, baik itu pengetahuan, teknologi, kekuasaan, atau kekayaan dapat menjadi destruktif. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Pelajaran akhlak pada dasarnya merupakan perincian dari takwa, berfungsi sebagai hiasan bagi akidah dan ibadah. Dengan mempelajari akhlak, diharapkan manusia terbiasa melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, senantiasa menuju ridho Allah. Ahmad Amin menjelaskan bahwa tujuan mempelajari ilmu akhlak memungkinkan kita menetapkan perbuatan sebagai baik atau buruk, misalnya bersikap adil itu baik sedangkan berbuat zalim itu buruk. Manfaat akhlak tidak hanya dirasakan dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Ini menunjukkan dampak luas akhlak di semua tingkatan interaksi manusia. Kata mutiara. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan atas hasil itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan.